Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ibnu Dakikil, Eskom MTI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining, dan perkenalkan saya Raudatul Jannah dengan NIM 23031352699, dan di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 5, yaitu eksplorasi data pada Python. Dan sebelum itu, eksplorasi data merupakan bagian dari pemrosesan data science, dan pada tahap ini, analis diharapkan memahami isi data yang digunakan, mulai dari distribusi, frekuensi, korelasi, dan lainnya. Baiklah, sekarang saya akan masuk pada sintaksnya, dan di sini saya akan menggunakan data iris pada library sklearn sebagai contoh. So, pertama kita import dataset dari sklearn. Lalu kemudian kita akan mengambil dataset tersebut. Lalu kita akan menampilkan info. Di sini berisi info-info dari data iris. Di sini kita juga dapat menampilkan fitur pada data iris. Jika kita ingin melihat deskripsinya, maka akan muncul deskripsi dari data iris tersebut. Lalu kemudian kita juga dapat menampilkan data iris pada tiap barisnya. Misalkan kita ingin menampilkan baris ke 0 hingga baris sebelum 5. Lalu di sini kita akan mengubah data iris ini ke dalam format data frame. Lalu pertama-tama kita harus mengimport library terlebih dahulu. Lalu kita akan mengubahnya ke data frame. Lalu akan menampilkan data seperti ini. Lalu di sini kita akan menambahkan kelas pada datanya. Maka di sini akan ditambahkan kelas pada data. Lalu kita juga dapat melihat struktur pada data ini dengan data shape. Lalu kita juga dapat melihat ringkasan dari data yang sudah kita ubah tadi dengan print data head. Dan saya juga akan menampilkan deskripsi dari datanya. Lalu selanjutnya kita akan melihat untuk ukuran pemusatan data, dan di sini kita dapat menggunakan nama kolom atau dapat menggunakan urutan kolom. Lalu pertama kita akan mencoba untuk nama kolom, dan di sini kita akan menggunakan mean atau rata-rata. Kita dapat membuat dengan print data log, dan di sini merupakan nama dari kolomnya. Kita memakai contoh second length, dan kita menggunakan mean. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menggunakan nomor kolom. Mereka akan menghasilkan output yang sama, hanya saja caranya berbeda.
Lalu selanjutnya terdapat ukuran penyebaran data, dan pada penyebaran data ini kurang lebih sintaksnya sama, hanya saja berbeda pada fungsinya. Jika untuk penyebaran, maka di sini kita ganti dengan std. Dan kita juga bisa menggunakan kolom, nomor kolom, dan di sini kita ganti dengan 4. Kemudian pada eksplorasi data kita juga dapat melakukan pengelompokan data dan dapat dibuat dengan print. Sini kita masukkan nama data print kita, grup B. Di sini kita masukkan kolom yang mana, misalkan kita masukkan kolom kelas. Lalu selanjutnya juga dapat melakukan sorting data. Lalu kita juga akan melihat distribusi data melalui histogram. Dan di sini pertama-tama kita harus mengimport matplotlib. Lalu setelah kita mengimport matplotlib, kita dapat melihat distribusi data dari file kita tadi. Kita akan menampilkan histogram yang terpisah. Ini jika kita ingin menampilkan hanya satu dari fitur, kita bisa dapat membuat nama X dan Y untuk frekuensi dan banding. Lalu yang terakhir kita akan mendeteksi outlier menggunakan boxplot, dan sebelum itu kita akan mengimport library Seaborn sebagai library-nya. Lalu kita akan menampilkan diagramnya untuk melihat boxplot tadi. Maka dia akan menunjukkan boxplot. Ini lowernya, ini uppernya, dan kita belum mengetahui ini data berapa. Jadi sekarang kita akan membuat sintaks agar kita dapat mengetahui boxplot ini berada pada data keberapa. Lalu kita akan melihat lower square boxplot yang ini, kita akan melihat dia data keberapa. Maka dapat dilihat boxplot yang ini merupakan data ke-60.
kita ingin melihat black spot yang upper whisker, kita tinggal mengganti ini menjadi upper whisker. Akan menampilkan data-data keberapa saja yang berada pada black spot tersebut. Sekian dari saya untuk penjelasan tugas praktikum 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.